Kelihatan ya? Oke. Oke, sip. Ini seperti yang tadi udah dijelasin, ini adalah career preparation class. Dan aku kurang lebih selama hampir 3 jam ke depan. Semoga nggak bosan. Gitu. Dan kita langsung mulai aja. Jadi sebenarnya kalau ini sedikit working experience-nya, mungkin nanti aku bakal share lebih jelas lagi di akhir, kayak gimana journey-nya. Mungkin kalau dia kayak, banyak banget deh, lompat-lompat sana-sini gitu ya. Tapi nanti aku akan jelaskan kenapa aku memilih untuk seperti itu gitu. Oke, nah ini untuk slide-nya sendiri. Jadi ini yang tadi aku bilang, aku udah taruh juga di chat box. Kalau mau tanya, drop di sini. Karena kalau di chat box kadang ketumpuk, kadang ada yang personal chat juga, atau jangan-jangan sebenarnya pertanyaannya sama, tapi jadinya double gitu ya. Jadi biar teman-teman pertanyaan ke cover semua, bisa nanti akses di slido.com, kodenya ini FMM-Jobhan gitu. Kalau ada yang kesulitan untuk aksesnya, kasih tahu aja gitu ya. Oke, kita akan mulai sebenarnya di awal ini tentang apply job gitu ya. Mungkin di sini sebelum mulai mau dong aku di-share kayak teman-teman background-nya apa sih? Maksudnya kayak apakah masih kuliah atau fresh grade? Boleh chat nggak nih di chat box? Oke, udah lumayan fresh grade. Ada yang kalau mahasiswa mungkin boleh kasih tahu nih semester berapa gitu. Oke, banyak yang fresh grade ya. Oke, semester 5. Oke, ada yang semester 5 nih, ada beberapa orang semester 5. Semester 3. Oke, ada yang masuk semester 7. Wow, dikit lagi nih. Oke, yang udah ada experience juga. Nice. Yang semester 7. Oke. Oke, sip. Oke, sip. Hopefully nanti sesi kali ini bisa menjawab kebutuhan teman-teman ya. Untuk segala kebutuhannya in terms of building karir. Oh, ada yang S2 juga nih, menarik juga. Oke, nanti kita mungkin sharing-sharing ya kayak kenapa nih mau ikutan sesi ini juga dan kira-kira ekspektasinya apa gitu. Hopefully nanti kita bisa discuss bareng. Oke, sip. Oke, oh sama nih. Sip. Oke, mungkin sekian dulu untuk sharing education background-nya. Kita akan bahas nih ke sesi yang pertama. Jadi nanti setiap sesi ini akan dibagi jadi 3 sesi. Setiap sesinya aku buka Q&A. Semoga teman-teman bisa menanyakannya masih sesuai topik yang di sini dulu. Nanti di akhir kita akan ada Q&A yang besar gitu, yang akan bahas macam-macam gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya mau bahas dulu nih. Mungkin kan di sini banyak teman-teman yang fresh grade. Kalau teman-teman yang udah pernah apply job mungkin udah familiar dengan hal-hal ini gitu. Tapi mungkin teman-teman yang masih semester 3 atau tadi ada semester 5, semester 7. Nah, mungkin aku jelasin dulu sebenarnya CV ini apa sih? Sebenarnya CV itu adalah suatu kayak apa ya, bahan untuk menjual diri kita sendiri gitu ya. Jadi pastikan ya gimana kalau misalkan orang recruiter bisa tahu, nah based on CV ini, karena dia nggak mungkin tahu kita dari ngepoin sosial media aja, atau cuma tahu dari namanya aja. Nah, jadi CV-nya tuh harus atraktif. Karena yang paling sering ditanyain adalah gimana sih caranya untuk bikin CV yang atraktif gitu ya. Kayak gimana sih biar dilirik sama recruiter CV-nya, atau bahkan aku lihat kayak, oh template-nya harus warna-warni ya, yang lucu ya gitu. Padahal sebenarnya seberapa besar sih sebenarnya poin itu berpengaruh sama CV kalian, nanti kita akan bahas di sini. Gitu ya. Untuk atraktif CV sendiri, ini ada beberapa poin, ada 4 poin besar. Yang pertama compact, jadi pastiin ini tetap komprehensif dan simpel gitu ya, nggak perlu berlembar-lembar. Ada yang kemarin aku lihat 5 halaman gitu. Padahal sebenarnya baru fresh graduate 5 halaman nih isinya apa aja gitu ya. Sebenarnya possible sih kalau misalkan mungkin dia aktif banget dan semuanya ditulisin gitu. Tapi nanti kita lihat perlu nggak sih ditulisin semua. Berikutnya ini komplit.
Oke, komplit di sini bukan diartikan sebagai kayak dari TK atau ditulis, karena masih ada aja yang menulis dari education-nya dari TK, SD, SMP, SMA, baru kuliah gitu ya. Terus kalau ditanyain sebenarnya yang penting tuh education-nya pas kapan ya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya pas kuliah sama satu education yang terakhir gitu ya. Kalau misalkan ada yang S2 tadi mungkin boleh tulis S2 sama S1-nya gitu. Kalau misalkan yang sekarang lagi S1 boleh tulis S1 sama SMA-nya. Terus yang paling penting ini ada kontaknya. Nah, mungkin kayak kalian pikir ya kali nggak ada emailnya, yang ya kali nggak ada nomor teleponnya, ada aja yang kayak gitu. Ada beberapa yang aku temukan lupa, paling sering tuh lupa nulisin nomor teleponnya gitu ya. Nah, ini penting banget, kalau nggak nanti rekruternya bingung mau kontak kemana ya. Ke email kadang kandidatnya juga nggak sering buka gitu. Berikutnya resourceful. Nah, ini pastiin tulisannya itu relevan dan memang sesuai sama posisi yang kalian apply. Kayak kalau tadi aku bilang, ada yang sampai 5 halaman, padahal itu isinya nggak relevan semua, lomba melukis, menggambar, tapi misalkan dia apply-nya bukan buat graphic designer gitu. Nah, itu kan jadinya nggak relevan ya. Dan yang terakhir itu yang nggak kalah penting adalah updated, karena ada aja yang mungkin kayak update-nya 6 bulan yang lalu, padahal sekarang dia udah tempat kerjanya udah pindah. Terus pas mau dihubungi sama rekruternya, Mbak saya udah pindah nih gitu. Nah itu juga kurang baik sih, karena nggak mencantumkan yang paling update-nya gitu. Oke, berikutnya ini ATS friendly. Nah ini mungkin teman-teman lagi udah sering dengar juga nih seputar ATS friendly. Ini sebenarnya apa ya? Mungkin aku akan jelaskan sedikit di sini. Nah sebenarnya kalau misalkan teman-teman kayak aduh udah apply nih ke banyak tempat tapi kok nggak ada yang lolos ya gitu. Jangan-jangan sebenarnya CV teman-teman udah ke reject sebelum dilihat sama rekruternya, dilihat pakai mata manusia nih. Nah, ini sebenarnya ATS adalah applicant tracking system. Memang nggak semua company pakai applicant tracking system, since harganya juga lumayan mahal untuk beli si ATS ini. Sama mungkin kalau misalkan yang apply nggak terlalu banyak, mereka biasanya nggak pakai ATS gitu ya. Nah, ini kenapa sih biasanya bisa kependem gitu sampai nggak kebaca gitu ya, atau bukan nggak kebaca, biasanya udah auto reject. Jadi biasanya tuh ada, kita recruiter ngeset 75%, kita ambil 25% yang teratas aja, sisanya auto reject. Kayak gitu tuh possible. Mungkin kalian mikir kayak, wah males banget sih bacain satu-satu aja gitu ya, tapi ya kalau yang apply-nya ada ribuan, nah bacain satu-satu kan nggak mungkin juga, sementara kebutuhan dari perusahaan juga biasanya cepat. Jadi memang kegunaan applicant tracking system ini untuk mempermudah juga sih kecepatannya. Gitu. Yang pertama ini mungkin kenapa sering nggak kebaca sama ATS, yang pertama itu adalah kontaknya nih, biasanya yang di atas, teman-teman nulis di atas tuh numpuk semua, jadi kayak ada email, nomor telepon, alamat tuh sebaris panjang nempel semua. Nah itu kan ETS tuh robot ya teman-teman. Jadi bisa jadi dia nggak bisa baca tuh huruf-hurufnya karena nempel-nempel. Atau jangan-jangan teman-teman nulis CV-nya nomor teleponnya yang kayak 0812 titik 56 titik yang kayak titik-titik dengan maksud memudahkan rekruternya untuk membaca. Padahal kalau di ETS titik tuh jadi kayak udah kalimat lain gitu. Jadi udah space gitu ya. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan. Berikutnya, nah ini keywords. Usahakan teman-teman kan biasanya apply itu ada job description, ada job requirement-nya. Usahakan memang teman-teman cantumin yang relevan gitu ya, kata kuncinya. Tapi jangan bukan berarti kalau teman-teman nggak punya kemampuan itu, terus ditulisin biar kedetek sama ETS. Jangan kayak gitu juga ya. Jadi pilih-pilihlah pengalaman teman-teman, experience kalian yang memang sesuai juga dengan requirement dan kebutuhannya. Oke, berikutnya ini adalah fancy templates. Nah, ini tadi nih, apakah perlu warna-warni, lucu, dan sebagainya. Nah, sebenarnya fancy templates ini ya oke, ini tergantung dulu nih, teman-teman apply-nya apa. Kalau kayak, let's say, yang berhubungan tentang grafis gitu ya, mau menunjukkan kemampuan desainnya itu oke. Cuman kalau yang lain nih, kayak business development, apakah harus warna-warni gitu, karena sebenarnya kalau di ITS tuh akan susah membaca yang warna-warni gitu ya, atau misalkan fontnya nggak umum lah, biasanya nggak kedetek di sistemnya, sayang banget nih, jadi punya teman-teman tuh nggak kebaca gitu. Oke, nah berikutnya itu ada yang berikutnya adalah file type-nya itu nggak sesuai. Biasanya ini teman-teman yang filenya itu versinya masih JPEG, PNG,
yang image itu biasanya nggak kebaca. Terus habis itu ada juga yang nggak tahu sih, mungkin ada yang pakai Excel lah gitu. Biasanya memang yang diterima itu kalau nggak Word ya PDF, itu yang aman sih untuk kebaca. Dan yang terakhir itu ada kayak grafik nih. Grafik biasanya teman-teman nulis skill English-nya 90%, terus yang kayak ada bar ke samping atau yang naik ke atas. Satu, sebenarnya itu pasti nggak kebaca barnya sama ATS. Kedua, kalau misalkan teman-teman tulis kayak gitu, sebenarnya 90% tuh menurut siapa ya? Menurut teman-teman. Tapi menurut recruiter atau di luar sana 90% nggak ya teman-teman? Jadi sebenarnya pastikan teman-teman nulisin kalau skill yang teman-teman list itu kalau teman-teman nggak punya sertifikasi atau teman-teman itu nggak punya pengalaman yang relevan, misalkan teman-teman udah pernah ambil kayak TOEFL, IELTS gitu ya, nah, itu boleh ditulisin karena jelas terstandar gitu ya. Tapi kalau penilaian sendiri 90% atau hardworking terus kayak 100%, itu kan nggak ada yang tahu tuh. Itu hanya penilaian pribadi dan susah juga untuk di-compare sama orang lain. Gitu. Oke, nah selanjutnya ini sebenarnya selain tadi CV yang biasa, kita punya CV berjalan yaitu LinkedIn. Mungkin di sini teman-teman udah pada punya LinkedIn? Boleh jawab dulu di chat box. Penasaran nih, pengen tahu. Punya, oke. Atau mungkin ada yang belum punya, atau belum ada yang cuma punya tapi nggak dipakai. Oke, aktif. Bagus. Oke, sip. Nah, kita akan bahas nih sebenarnya kenapa LinkedIn itu perlu juga. Karena yang tadi LinkedIn itu adalah CV berjalan kita, dan sebenarnya bagus banget kalau teman-teman bisa maksimalin gitu. Pertama, kalau misalkan yang udah pada punya mungkin udah familiar, cuman di sini aku ingetin lagi untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada di LinkedIn. Pertama, top profile nih. Jadi tulislah headline-nya, posisinya apa. Kalau sekarang mungkin let's say sekarang lagi internship atau sekarang lagi final year student, itu tulis aja sama dari universitas mana gitu. Nah, jangan tulis gini, aku masih sering banget nemuin kayak fresh graduate, udah gitu doang. Itu kayak, ya ampun kalau dicari sama recruiter, nama kalian nggak akan ketemu karena fresh graduate doang gitu. Kurang, apa ya, kurang mudah untuk ditelusuri gitu. Atau ada juga yang malah menuliskan kata-kata mutiara. Itu akan sulit banget dicari sih gitu. Kayak saya pekerja keras, terus ditulisin di top profilnya. Itu sayang banget sih, padahal kalian bisa memaksimalkannya. Berikutnya itu intro section, jadi kayak tulis aja intro singkat kalian, tapi jangan yang kayak saya pekerja keras, itu kayak balik lagi. Hal-hal yang memang nggak ada faktanya, teman-teman jangan tulis di situ, lebih baik misalkan kayak sekarang lagi kuliah semester berapa, atau mungkin udah fresh graduate, ngambilnya apa, yang kayak gitu-gitu. Jadi ditulisin lebih ke arah itu, dan interestnya mungkin, kayak interest di role-nya apa aja nih. Itu bisa taruh di intro section. Dan jangan lupa di settingannya LinkedIn itu ada klikan untuk open for new opportunity sehingga teman-teman tuh lebih mudah untuk bisa dicari. Berikutnya itu ada about sama featured. Itu jadi teman-teman about bisa tulis hampir sama kayak intro, cuman ini bisa lebih panjang sih. Jadi kayak summary-nya, experience-nya kalau teman-teman udah ada experience sebelumnya gitu. Dan yang terakhir berikutnya itu yang feature. Teman-teman bisa attach tuh kayak portofolio teman-teman pernah ngerjain project apa, atau mungkin selama kuliah pernah bikin riset kecil-kecilan juga nih, tulis aja di situ. Berikutnya itu background and skills, jadi teman-teman bisa jelasin juga kayak background sekarang kuliahnya di mana, terus habis itu achievement-nya apa, jadi itu pastiin ditulis selengkap mungkin, karena nggak ada yang tahu, siapa tahu ada recruiter yang mampir ke halaman LinkedIn kalian gitu. Dan yang terakhir dan nggak kalah penting sekarang tuh karena lagi orang-orang cukup aktif di LinkedIn, kadang recruiter juga banyak nih yang open position tuh bukan di career site gitu, tapi di LinkedIn. Jadi teman-teman perbanyak aja untuk connection, tapi nggak usah yang kayak nanya, Bu, maaf, apakah ada lowongan? Itu sering banget aku dapetin. Pertanyaannya apakah udah coba cek nih di career site-nya? Kadang di career site-nya ada sih. Atau bahkan yang kayak, Bu, kalau ada lowongan yang sesuai, tolong diinfokan ya. Yang nge-message kayak gitu, itu banyak banget, bukan cuma satu. Jadi apakah recruiter bakal ngabarin? Kayak gitu. Jadi teman-teman yang memang harus extra effort. Dan berikutnya itu, teman-teman bisa coba untuk nulis di LinkedIn. Mungkin kayak, aduh nggak pinter nulis nih gitu ya. Ya teman-teman nggak disuruh bikin esai gitu.
sesimpel kayak teman-teman bikin caption Instagram lah, post, share sesuatu yang bermanfaat, dan nantinya posting teman-teman biasa di-like orang-orang. Nah, nama teman-teman itu bisa jadi siapa tahu ke-notice oleh recruiter atau hiring manager. Itu bisa banget. Jadi, ya, bukalah pintu sebanyak-banyaknya gitu loh. Ketimbang mungkin teman-teman apply, siapa tahu ada jalannya itu berbeda. Jalan yang nggak biasa. Gitu. Oke, nah yang gak kalah penting kalau teman-teman apply langsung via email, biasanya ini diminta untuk ngasih application letter. Sebenarnya tanpa diminta, teman-teman wajib banget untuk nulisin application letter ya. Itu istilahnya kayak kalau mau bertamu ke rumah orang, ngetok dulu. Nah, ketoknya ini adalah dengan application letter kalau nggak apply pekerjaan. Jadi tulisnya di mana, bukan di subjek ya, tapi di body emailnya. Di subjeknya, teman-teman bisa tulis sesuai yang diminta, atau kayak tulis apply for posisi apa gitu. Nah, di bawahnya teman-teman itu bisa tulis dengan format seperti ini, kayak tuh hiring manager, terus habis itu nanti di-describe interest-nya apa, terus kayak posisi, teman-teman lagi mau apply posisi apa, company-nya apa. Please hati-hati banget, karena banyak banget yang kayak aku tahu mungkin kayak template-nya sama nih, tapi terus copy paste aja nih, tapi nanti nggak dihapus. Misalkan tadinya mau apply ke PT CDE gitu ya, dia lupa hapus, jadinya masih PT ABC gitu. Nah itu kan kayak, wah nggak teliti nih gitu, jadi pasti dibaca lagi. Teman-teman tulisin juga experience-nya sama kualifikasinya, kenapa teman-teman ngerasa, sesimpel kenapa teman-teman ngerasa cocok di posisi itu. Nggak usah panjang-panjang, ini kayak cuma 2 paragraf aja. Sama yang terakhir, express appreciation, thank you udah baca email ini, ditunggu kabar baiknya, kayak gitu. Jadi sesimpel itu aja. Untuk membuka, jangan sampai di emailnya tuh kosong, cuma attach CV. Itu recruiter kemungkinan besar akan reject, teman-teman. Gitu. Oke, nah ini udah sampai di sesi ini, mungkin di slide itu teman-teman boleh sambil nanya dulu. Aku bakal nge-review CV sama portfolio. Ini random aja, dan kalau yang kepilih, mungkin ini purpose-nya buat belajar ya teman-teman, jadi jangan mungkin kayak ada yang ngerasa, aduh kok punya saya nih yang dinilai gitu ya. Jadi hopefully nggak merasa kayak, waduh ini jelek ya punya aku atau gimana. Nggak ya, ini buat bahan belajar yang teman-teman udah submit secara random aja sih. Mau CV atau portfolio dulu? CV, oke. Oke, CV dulu ya. Baik-baik. Sebentar. Ini mana sih? Oke. Sekali lagi ini buat belajar ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang di-share ke sini, ini purpose-nya untuk belajar aja. Oke, nah ini CV-nya ada punya Ayudita. Nah, di sini satu kita lihat ada formatnya masih JPEG nih, gitu ya. Tadi mungkin sebenarnya ini akan sulit dibaca. Satu, ini juga pun kalau di Zoom agak pecah, nggak se-sharp kalau di save-nya itu dari PDF ataupun dari Word gitu ya. Kita lihat kontennya. Oke, aku zoom sedikit. Kelihatan kan ya teman-teman? Takutnya aku present diem-diem aja nih. Oke, nah ini dia menjelaskan sedikit ringkasan data diri. Nah, sebenarnya ringkasan data diri ini lebih baik memang kalau misalkan dicantumkan di application letter-nya aja. Jadi nanti di dalam CV-nya itu udah lebih ke arah experience teman-teman. Ini kalau dilihat sebenarnya experience-nya udah lumayan banyak nih, ada beberapa gitu ya. Nah, ini lebih baik dituliskannya lebih detail lagi nih. Kayak magangnya di sini, terus habis itu tulisin kontennya tuh seperti apa, artikelnya seperti apa. Jadi poin-poinnya kayak lebih diperjelas gitu ya. Nah, memang dibikin poin-poin tuh lebih baik daripada dibikin kayak paragraf, dibikin satu kalimat kayak gini. Dan kalau dilihat dari CV-nya, lajur kanan kiri kayak gini sebenarnya nggak terlalu disarankan ya teman-teman, karena
ketika recruiter baca, itu biasanya cuma butuh waktu kurang dari 10 detik untuk nge-capture mau dilanjutin untuk baca serius atau enggak. Kalau yang kanan kiri kayak gini, biasanya akan lebih melelahkan untuk dibaca juga, terus kayak bingung, yang kanan terus ke kiri, yang kanan yang atau yang ke kiri, kayak gitu. Terus habis itu untuk pendidikan non formal ya ini lebih baik sih nantinya diurutin ya dari pendidikan, terus habis itu dari pengalaman kerja, terus habis itu skills gitu. Nah ini kan di sini tulis kepribadian, mudah beradaptasi, berpikir kreatif, supel, dan lain-lain. Nah ini sebenarnya bisa dijelasin ketika ditulis yang di sini nih, ketika nulis pengalaman kerja atau mungkin ada pengalaman let's say pas kuliah ada organisasi, itu bisa ditulis di situ. Dari situ recruiter udah bisa menilai kok teman-teman seperti apa orang gitu ya secara garis besar. Jadi nggak perlu dituliskan untuk kayak mudah beradaptasi, berpikir kreatif, itu balik lagi lebih baik ada bukti konkretnya. Nah, ini kemampuan public speaking dan presentasi yang baik, mengoperasikan Photoshop. Tadi kan kalau nggak salah kayak membuat konten Instagram dan Facebooknya di atas. Lebih baik pas di sini kasih tahu membuat kontennya itu apanya nih. Apakah kalimatnya, apakah sekalian desainnya juga, apakah bikin planning sosial medianya juga. Nah, ini lebih baik dijelaskan di atas nih yang kayak gini-gini. Jadi lebih enak untuk dibaca dan kayak, tahu dari mana dia bisa ngoperasiin Photoshop, buktinya mana gitu. Jadi nggak recruiter akan lebih enak untuk bacanya gitu. Kurang lebih gitu sih kalau untuk profiling ini. Oke, nah ini tadi itu adalah CV, berikutnya kita buka portfolio ya. Teman-teman kalau misalkan mau nanya langsung ya, mungkin tadi ada yang baru join, nanya di sini. Oke, berikutnya ini yang portfolio. Oke, ini dia kalau nggak salah programmer ya. Jadi ini portfolionya. Terus kalau teman-teman nanya kayak semua posisi butuh portfolio nggak ya? Itu tergantung, balik lagi teman-teman. Kayak kalau misalkan teman-teman berhubungan sama visual atau mungkin tadi kayak sosial media, itu sebenarnya bisa banget untuk dibikin portfolionya gitu. Kayak project-project apa yang udah teman-teman lakukan. Tapi kalau misalkan emang belum ada atau mungkin kayak sebenarnya posisi let's say kayak UX gitu ya, UX researcher, itu teman-teman bisa banget bikin kayak mini project aja untuk demi teman-teman punya portfolio gitu. Karena kalau enggak, biasanya recruiter nggak tahu kan hasil kerjanya kayak apa nih. Terus kayak kalau dibilang membutuhkan orang yang berpengalaman, nah teman-teman kan bisa membuat pengalaman sendiri dengan bikin riset kecil-kecilan atau bikin project kecil-kecilan gitu. Tadi aku sempat lihat beberapa sih, selain yang ini juga ada yang dia desainer atau ada yang nge-revamp aplikasi gitu ya. Itu bisa banget ditulis di sini walaupun tuh kayak iseng-iseng, bukan project buat siapa-siapa gitu. Kalau di sini kita lihat sebenarnya formatnya bisa lebih rapi lagi. Kayak di sini ini apa nih Meteor.js-nya, apa maksudnya kan sebenarnya tools-nya ya, framework-nya gitu. Jadi teman-teman mungkin di sini bisa tulis, misalkan ada tools-nya, tools yang digunakan apa, tahunnya udah oke, posisi di ketika mengerjakan project ini apa gitu. Nah di sini agak masih kurang rapi sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman ini bisa di crop lagi nih atasnya yang kayak gini, cuman ambil tangkapan layarnya aja gitu, yang sebelah sini, yang isi kontennya gitu. Terus habis itu mungkin bisa diceritain juga kayak challenge-nya apa ketika bikin project ini gitu. Terus habis itu berapa lama waktu pembuatannya gitu ya. Terus kayak gini, sebenarnya sih ini masalah layout aja ya, karena agak berantakan dilihatnya nih, bingung gitu. Kanan kiri, mungkin kayak fotonya bisa dirapihin kayak berderet ketiga ke samping gitu. Jadi fontnya untuk baca ininya nggak bingung gitu. Terus misalkan kayak gini, dia kan lagi ada project kayak bikin apa ya, kompetisinya tentang kayak memberdayakan farmers gitu ya. Nah ini kayak dikasih tahu aja timelinenya kayak gimana nih bikinnya. Jadi mungkin di sini dia menuliskan ada beberapa project dia gitu ya. Mungkin bisa pilih top 3. Kalau misalkan emang gak mau panjang-panjang, jadi ditulisin
lebih detail. Jadi orang lebih ke gambar, oh yang mana nih mungkin bisa dipilih 3 yang benar-benar menarik gitu ya, atau mungkin ikut competition, atau mungkin yang dirimu paling ngerasa ini experience yang paling menarik gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, lebih ke arah layouting sama kayak ini jadi bingung project apa, kayak kalau misalkan dia emang projectnya teman-teman di sini mau fokusin ke developer aja, jadi fokusin ke developer aja. Kalau sini dicampur juga ada ngegambar kayak gitu sebenarnya, tapi mau ditonjolin yang mana sih, yang di-apply itu apa. Jadi pastiin, misalkan teman-teman sebenarnya apply untuk beberapa posisi, yang satu lebih ke arah ilustrator, let's say mau gambar gitu ya, yang satu lagi developer, itu boleh banget, tapi dipisahin portfolionya, jangan dicampur semua gitu. Jadi lebih spesifik. Oke. Kita lihat ke tanya jawabnya, semoga membantu yang tadi untuk reviewnya sebelum kita ke sesi berikutnya. Gitu ya. Kita lihat dulu. Oke, udah ada beberapa nih pertanyaan, mungkin bisa dijawab yang ini dulu. Ada 3 pertanyaan so far. Aku present dulu. Nanti setelah ini kita bakal lanjut ke sesi yang berikutnya. Bentar ya, kok nggak bisa. Oke. Kita tanya yang paling atas ya. Dari Anissa, halo Kak, sebelumnya mau menanyakan kalau nilai TOEFL atau IELTS apakah harus ditampilkan? Terima kasih. Nah, kalau memang teman-teman punya, itu akan lebih baik untuk recruiter tahu kemampuan bahasa Inggris daripada teman-teman tulisin kemampuan bahasa Inggris baik. Gitu. Baik itu indikatornya berapa persen sih? Sebaik apa? Baiknya tuh tingkat apa? Gitu. Jadi balik lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kayak mempertanyakan lagi sebaik apa ya dia dibandingin kandidat B yang udah punya TOEFL, let's say nilainya skor 500, dia sebaik apa ya, kayak gitu. Jadi akan susah sih untuk compare ya, misalkan bahasa Inggris dibutuhkan, tapi teman-teman nggak mencantumkan itu. Semoga menjawab ya. Berikutnya, di saat mengirimkan lamaran pekerjaan via email, selain CV dan portfolio, apakah ada hal yang lain yang perlu di-attach? Oke. Nah, ini ada beberapa sih sebenarnya. Ada perusahaan yang memang minta attach, ada kartu keluarga lah, KTP, ijazah. Nah, kalau diminta teman-teman attach, tapi kalau enggak, itu sebaiknya teman-teman nggak usah attach gitu ya, karena kadang CV-nya nih ketumpuk sama attachment lainnya. Aku pernah nerima attachment-nya tuh sampai ada 7 attachment, terus kayak nyari CV-nya, aduh yang mana ya gitu. Jadi padahal dokumen-dokumen lain yang lainnya nggak diminta dan nggak diperlukan juga gitu. Jadi better ya CV dan portfolio aja kalau memang dimintanya seperti itu. Kecuali dari perusahaannya yang meminta nih misalkan pas foto, ijazah, transkrip, ya udah baru di-attach. Gitu. Oke, CV yang benar itu urutannya seperti apa, dan kalau memang tidak boleh dibuat 2 bagian harus bagaimana ya? Oke, CV urutan yang benar itu seperti apa, nanti bakal aku share juga setelah ini. Di akhir nanti aku bakal kasih kayak template-nya gitu. Nah, sebenarnya tapi nggak boleh dibuat 2 bagian, itu sebenarnya tinggal lurus ke bawah aja sih teman-teman. Jadi kayak apa ya, formatnya akan membosankan. Jadi tulis di bawah, mungkin aku nih kasih gambarannya, nanti bakal abis ini teman-teman bakal aku share juga untuk jadi bisa explore dari situ. Di atas teman-teman tulis nama, bawahnya itu education-nya, atau kalau nggak mau education, teman-teman bisa tulis kayak nomor telepon, email, sama location saat ini gitu. Di bawahnya teman-teman baru tulis education-nya apa, education yang jelas ya, misalkan dari universitas mana, GPA-nya berapa, terus abis itu ambil jurusan apa gitu. Bawahnya tulis experience, kalau ada mungkin internship atau part time itu tulis. Kalau nggak ada itu gimana ya, tulis apa ya? Berikut lagi tulis kegiatan organisasi di sekolah atau di kuliah gitu. Nggak ada juga, oke, misalkan pernah volunteer, teman-teman tulis di situ. Gitu. Nah, bawahnya lagi baru kalau misalkan memang nggak ada lagi ya udah berarti teman-teman harusnya cari ini misalkan seminar atau pelatihan, webinar atau apapun teman-teman tulisin di situ.
Dan yang paling terakhir itu teman-teman bisa tulisin kalau misalkan ada certification kayak sertifikat apa, terus abis itu ada kayak tadi tuh for IELTS, nah itu tulis di bawahnya lagi kayak gitu sih. Jadi kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nanti bakal di-share untuk template-nya seperti apa biar teman-teman lebih mudah juga dapat framework-nya. Ini kita jawab 2 pertanyaan lagi, nanti habis itu kita akan lanjut ke sesi selanjutnya dulu. Pertanyaan yang belum dijawab nanti bakal dijawab di sesi yang terakhir gitu ya, kalau nanti waktunya masih ada. Oke, untuk CV itu harus pakai foto atau enggak, soalnya pernah ikut seminar dengan beberapa HR dan pendapat mereka beda-beda. Oke, pakai foto itu sebenarnya opsional kalau lihat lagi perusahaannya apa. Biasanya nih kalau kayak banking atau BUMN, perusahaan yang under non swasta gitu ya, biasanya itu perlu banget untuk pakai foto gitu. Atau biasanya yang industri-industri itu biasanya masih pakai foto, butuh banget pas foto yang background-nya polos gitu ya, foto formal gitu. Tapi kalau teman-teman lihat kayak misalkan mau cobanya di startup, di tech company, biasanya foto tuh nggak terlalu relevan gitu. Atau kalau misalkan teman-teman mau taruh foto, boleh, terus fotonya juga nggak terlalu formal, itu oke. Atau bahkan nggak tulis sama sekali, nggak cantumin foto sama sekali. Atau berikutnya lagi, misalkan teman-teman mau apply di konsultan kayak Big Four, let's say Deloitte, EY, KPMG, kayak gitu-gitu, kalau misalkan mau nggak pakai foto dan nggak diminta, itu oke. Itu masih oke. Jadi balik lagi, dilihat dulu perusahaannya seperti apa nih yang teman-teman apply. Gitu. Apakah memang masih yang membutuhkan foto atau enggak. Aku nggak bilang kayak nggak perlu foto, nggak juga. Karena ada perusahaan yang misalkan nggak taruh foto, itu malah nggak sopan kesannya. Gitu. Jadi dilihat lagi perusahaannya dan industrinya seperti apa. Oke, pertanyaan terakhir dan yang paling menarik, biasanya menjadi fokus utama rekruter saat mereview CV. Sesuai sama requirement-nya, biasa dilihat dulu apakah sesuai atau enggak. Misalkan nyarinya udah pengalaman 1 tahun. Nah, di sini yang apply adalah fresh grade, itu auto nggak masuk gitu. Atau misalkan kayak cari fresh grade, tapi mungkin kayak dari lulusan jurusan tertentu, begitu jurusan yang nggak oke, ya udah di reject. Atau misalkan lulusannya udah sesuai, terus lihat experience-nya, lebih cocok yang ini nih, yang si A, soalnya yang B nggak punya skill tertentu gitu, nggak pernah ngulik pakai tools tertentu nih, berarti yang dipilih yang berikutnya kayak gitu. Kurang lebih sebenarnya yang bakal jadi fokus utama adalah kontennya sih, jadi bukan desainnya, bukan pilihan warnanya atau fontnya, itu yang paling jadi fokus adalah kontennya. Jadi sebenarnya yang perbanyaklah isi konten dari CV teman-teman, tentunya yang berbobot ya, jangan semua hal ditulis juga dan sebenarnya nantinya nggak relevan gitu. Oke, ini ada 3 pertanyaan lain, nanti mungkin akan dijawab di sesi terakhir kalau misalkan masih ada waktunya gitu ya. Kita lanjut dulu ke sesi yang berikutnya, kita akan lanjutin yang tadi. Oke. Ya. Oke. Nah, berikutnya tadi kan emang udah persiapin untuk nge-apply nih. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman lolos, terus di-invite untuk interview session, wah gimana nih gitu ya. Bisa tarik ulang Dede. Oke. Nah, yang pertama itu, ini adalah stage of interview-nya. Note buat teman-teman, setiap perusahaan flow interview-nya kurang lebih bakal beda-beda ya. Jadi ini aku akan kasih gambaran garis besarnya aja. Pertama itu ada HR interview, dan biasanya kadang di beberapa perusahaan itu butuh psikotes gitu ya. Yang kedua itu hiring manager atau user interview. Nantinya biasanya ini yang akan jadi supervisor atau atasannya teman-teman nih biasanya. Yang ketiga itu ada peers interview. Ini biasanya jarang sih, agak opsional, tapi biasanya itu nantinya akan kerja bareng sama teman-teman. Let's say mungkin seniornya gitu ya, yang udah kerja 2 tahun di situ. Itu biasanya ikutan interview juga. Dan yang terakhir ini agak sangat-sangat jarang, itu N+2. Jadi lead dari supervisor kalian gitu. Tapi balik lagi, ini nggak mandatory kayak gini, flow-nya tergantung sama perusahaannya.
Oke, nah apa yang perlu di-prepare gitu ya? Pertama dokumennya nih, dokumen-dokumen apa aja yang diminta kayak tadi ya. Kalau misalkan interview diminta untuk datang bawa KTP sama fotokopi ijazah. Jangan sampai lupa teman-teman, bawa fotokopi 2-3 kali kalau perlu di mapnya dan udah disatuin gitu ya. Jangan baru paginya disiapin interviewnya jam 11, jam 7 teman-teman baru sibuk untuk merapihin hari sebelumnya. Berikutnya ini research office location-nya di mana, jangan sampai salah gedung, salah lantai, atau udah sampai saya udah di sini taunya kantornya punya 2 gedung gitu ya, salah. Terus teman-teman harus lari lagi ke gedung yang lain. Dan kalau misalkan sekarang lagi di masa banyak yang mungkin perusahaannya WFH gitu ya, pastiin teman-teman internetnya berjalan dengan baik gitu. Kalau perlu pakai tethering kuota HP kayak gitu ya, kalau misalkan internet HP teman-teman lebih baik. Ini dimanapun mau online mau offline, pastiin teman-teman udah ready 30 menit sebelum sesinya gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk meminimalisir hal-hal yang nggak diinginkan, nih, misalkan ke toilet dulu, atau kayak kalau datang lebih cepat tuh lebih tenang, kayak oh, oke, adaptasi dulu sama ruangannya. Atau mungkin kalau di online teman-teman udah bisa siapin laptopnya, ngaca dulu di webcamnya udah oke atau belum, kayak gitu. Sama dress up properly gitu, mau teman-teman onsite atau misalkan online, tetaplah berpakaian yang rapi gitu ya. Harus pakai jas nggak, terus pakai blazer nggak, itu balik lagi tergantung sama perusahaannya. Tapi yang jelas teman-teman wajib punya tuh kemeja sih gitu ya, sama celana celana hitam gitu ya, jangan pakai jeans dimanapun. Mungkin dipikir kayak tech company pakai jeans aja, ya sebenarnya sih mungkin ada yang nggak apa-apa, tapi mungkin ada juga yang kayak ih kok nggak sopan banget sih. Jadi lebih baik kalau di awal ya lebih baik untuk well prepare dari segi berpakaian gitu ya. Jangan sampai bajunya lecek atau mungkin pas interview karena lagi di rumah ya udah pakai kaos biasa aja. Dan seperti itu teman-teman. Nah, poin 5 dan 6 ini mungkin terkesan kayak sepele, tapi ini sebenarnya poinnya penting banget. Teman-teman pastiin udah sempat tidur yang cukup gitu sehari sebelumnya, apalagi kalau misalkan hari itu ada psikotesnya juga. Wah, itu penting banget untuk tidur dulu. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Ya, itu biasa. Kalau misalkan tahu iklan yang kurang minum air, nah itu ngaruh juga sih, teman-teman. Jadi pastiin tetap minum air sebelum sesi dimulai, biar kalau misalkan ngomong tenggorokannya nggak cekit gitu. Kadang ada yang kayak menelan ludah tuh susah karena udah kering seret tenggorokannya gitu. Jadi kan itu malah, aduh tadi agak keselak gitu ya. Gimana ya penilaiannya? Jadi teman-teman better untuk prepare dari segala aspek. Oke, nah ketika interview terus kira-kira jawabnya gimana ya? Gitu. Uh, Sebenarnya ini ada metodenya, metode STAR gitu ya. Metode STAR itu adalah situation, task, action, sama result. Jadi teman-teman bisa pertama situation itu describe dulu konteksnya, background-nya. Misalkan kayak, ayo coba ceritain pengalaman yang paling berkesan buat kamu. Jadi ceritain dulu konteksnya, background-nya itu pas kuliah aku lagi kemahasiswaannya apa, kayak gitu, kapan, di mana itu diceritain. Lanjut, habis itu task. Waktu itu saya bertugas sama menjadi petugas treasury gitu ya. Karena waktu itu saya dinilai memiliki kemampuan atau ketelitian yang baik. Oke, terus di sana what you did gitu ya. Mungkin kayak waktu itu duitnya cukup besar nih, ada beberapa ratus juta karena ngehandle juga uang yang dari sponsor gitu. Awalnya susah, terus kayak teman-teman waktu itu saya mendelegasikannya ke teman-teman yang lain juga. Akhirnya bisa kehandle dengan baik, uangnya aman, semua pencatatannya tuh tepat gitu. Jadi ceritanya tuh bertahap gitu. Karena kadang-kadang kalau misalkan teman-teman lompat sana, biasanya nanti jadinya bingung. Jadinya nggak tahu harus dari sini tadi udah bagian ini belum ya? Yang tadi aja. Jangan-jangan nanti storyline-nya jadi muter-muter dan cerita teman-teman yang udah bagus ini nggak bisa tersampaikan dengan baik, jadi rekruter nggak paham nih kayaknya marang apa gimana ya gitu. Jadi teman-teman prepare, ini butuh latihan, tapi jangan kelihatan ngafal juga gitu ya. Kadang ada yang kayak, iya saya lah udah kelihatan ABCD-nya tuh terhafal semua. Jadi sebenarnya resapi aja, toh ini pengalaman teman-teman yang rasain sendiri kan dulu, jadi harusnya masih ingat, tinggal gimana caranya untuk bikin flow-nya tuh lebih enak untuk didengar. Oke,
Oke, nah ini ada beberapa hal mungkin yang suka ditanyain teman-teman. Biasanya kalau interview itu apa sih yang lebih ke arah sisi HR kali ya. Ini kayaknya ada yang feedback suaranya yang belum di-mute, mungkin boleh mute dulu voice-nya. Di aku kedengeran oleh takutnya ganggu yang lain. Aku nggak tahu siapa, pokoknya mungkin boleh teman-teman yang masih belum di-mute, boleh mute dulu, karena takutnya mengganggu sama teman-teman yang lain nih suaranya gitu ya. Oke, kita lanjutin. Ini adalah yang paling sering ditanyain. Biasanya tuh tell me about yourself, atau kayak boleh ceritain diri kamu. Oke, sebenarnya apa yang harus dijawab ya? Apakah harus diceritain saya tinggal di mana, lahir di mana, berapa bersaudara, ayah saya kerja di mana, perlu nggak ya gitu kan? Biasanya teman-teman bertanya seperti itu. Sebenarnya teman-teman ceritakan aja secara garis besar rangkuman CV teman-teman. Nggak perlu lengkap-lengkap banget. Sebenarnya di situ di poinnya apa yang dinilai ya. Pertama itu kan pertanyaan starter biasanya di awal. Recruiter mau melihat seberapa jauh teman-teman bisa percaya diri untuk menceritakan diri teman-teman gitu ya. Ceritain kayak, oh ya perkenalkan saya Farah, saya berkuliah, saya kuliah psikologi, saat ini saya kerjanya di ABCD gitu ya. Terus di situ pengalaman saya kurang lebih udah ada 3 tahun, yang paling terakhir saya jadi bla bla bla, atau mungkin pas kuliah saya pernah nge-handle ABCD gitu. Terus habis itu saya tinggalnya di daerah Jakarta Selatan. Udah pokoknya cukup hal-hal yang memang esensial dan teman-teman tulisin di CV gitu. Jadi nggak usah terlalu panjang, tapi teman-teman pastiin kalau misalkan teman-teman confidence dan percaya diri untuk jelasin ya, jangan terbata-bata. Biasa ada yang kayak karena baru pertanyaan pertama atau aku tahu banget mungkin deg-degan gitu ya. Berikutnya lagi itu kayak kenapa nih kamu merasa kalau misalkan requirement ini tuh cocok buat kamu, atau mungkin tanya kenapa menurut kamu posisi ini cocok buat kamu. Teman-teman bisa jawab, ini balik lagi diri sendiri, kenapa teman-teman ngerasa cocok dengan pekerjaan itu. Yang harus teman-teman ingat adalah udah panggil teman-teman untuk interview, berarti kurang lebih requirement-nya udah sesuai, dimana tinggal teman-teman menjual diri teman-teman, menonjolkan poin-poin yang emang oke. Misalkan kayak jadi data analis, oh iya, karena saya pas kuliah background-nya matematika nih, dan seringkali memang mengolah data, ada beberapa pengalaman menggunakan tools ABCDE, kayak gitu. Saya rasa saya bisa berkontribusi sesuai dengan requirement yang udah dituliskan juga. Gitu. Jadi jawabnya seperti itu aja. Berikutnya ini kadang ditanyain kalau nggak kekuatan atau kekurangan, kelebihan atau kekurangan gitu ya. Ada aja sih yang jawab kekurangan, kayaknya nggak ada deh gitu. Ada yang jawab kayak gitu. Sebenarnya kekurangan kalau jawab apakah harus bilang kayak saya orangnya suka telat gitu ya. Wah, itu kan pilihlah kekurangan yang tepat juga, tapi jangan terlalu bukan gak jujur ya, pilihlah kekurangan teman-teman yang kira-kira teman-teman masih bisa improve nih gitu. Misalkan kekurangan saya itu saya deadliner, tapi saya memang akhir-akhir ini udah memang coba sih untuk bikin planning kira-kira seperti apa sih yang baik gitu ya. Planning saya harus ngerjain apa dulu. Jadi kurang lebih saya bisa memanage kalau misalkan kerjaan saya bakal tepat waktu sih selesainya. Itu boleh. Berikutnya yang terakhir yang nggak kalah penting itu adalah apa yang kamu tahu tentang perusahaan kita. Nah, kadang ini kayak teman-teman banyak banget sih waktu ketika aku interview, jawabnya apa ya, cuman sebatas satu kalimat aja gitu. Padahal bisa di research, cari di internet seperti apa, atau bahkan kayak agak sedikit ngafalin aja juga nggak apa-apa kok. Yang penting recruiter mau tahu, kalian sempat cari tahu nggak sih tentang company yang di apply, atau asal klik aja, wah kayaknya ada lowongan, coba apply gitu. Jadi pastiin lagi sebelum datang, dipelajari lagi company-nya seperti apa. Berikutnya itu gesture, jadi ketika interview, gesture ini juga penting banget untuk diperhatikan. Jadi kayak mulai dari duduk gitu ya, misalkan duduk online atau onsite, kelihatan nih teman-teman kalau misalkan duduknya kayak tegak atau yang kayak agak senderan gitu ya, kelihatan nggak attentive, nggak aware sama si interviewernya gitu. Jadi pasti yang duduknya oke, nggak goyang-goyang. Kadang mungkin ada yang kebiasaan duduk tuh goyang-goyang, kakinya nggak sadar.
pastiin gimana caranya dilatih untuk kakinya tuh pijak, nggak gerak-gerak gitu ya. Tangan tuh di atas gitu ya, tangan di atas bisa membentuk segitiga. Ini sebenarnya terserah teman-teman nyamannya gimana, cuman apa ya, jangan sibuk sendiri gitu. Atau oh, yang sering juga nih sibuk ngebenerin rambut gitu ya, kayak jatuh-jatuh terus rambutnya. Gimana caranya teman-teman ketika interview memang penampilannya sudah enak, rapi, jadi ketika ngobrol sama interviewernya udah nggak ada gesture tambahan yang apa ya, akan menyusahkan teman-teman atau bikin interviewernya ke distract. Tapi kalau mungkin ada yang biasa jelasin tuh harus pakai tangan nih, gerak sedikit itu oke, boleh gitu ya, tapi jangan terlalu heboh ke sana sini, dibatasi, dilatih untuk seminimal mungkin menggunakan gesture-gesture yang nggak diperlukan gitu. Oh, yang nggak kalah penting itu adalah eye contact. Jadi kadang tuh mungkin teman-teman grogi yang nggak mau ngelihat matanya gitu ya, kayak kalau ngelihat mata rekruternya malah deg-degan gitu ya. Wow, apakah ini dihipnotis gitu. Jadi mungkin kayak teman-teman berlatihlah, lihat latihannya gampang, kayak teman-teman latihan aja di cermin untuk lihat diri teman-teman sambil ngomong. Biasanya itu akan terlatih sih. Nah, nggak perlu lihat matanya sebenarnya. Mungkin teman-teman, ya ini sedikit tips aja. Bisa lihat di daerah sini, jadi nggak harus langsung ke mata. Jadi bisa di daerah sini aja lihatnya, kalau nggak mau eye contact banget. Tapi nanti dia akan ngelihatnya itu tetap ke matanya dia. Gitu sih. Oke, untuk sesi yang kedua ini udah selesai. Teman-teman ada yang mau bertanya dulu nggak nih di Slido? Udah ada kah? Slido-nya masih sama ya? Mungkin nggak tahu, ada yang baru join lagi kah? Kita buka Slido dulu ya. Kayaknya belum ada nih buat yang seputar interview, atau ada yang masih ngetik. Oke, kita bacain dulu aja kali ya. Ada beberapa yang tanya sedikit tentang yang tadi, mungkin CV itu, oke, udah ada satu nih. Sebentar aku share screen-nya dulu. Oke, aku akan jawab yang ini. Mau tanya untuk pertanyaan seperti ada yang mau ditanyakan ke kami dari rekruter, itu jawabannya apa? Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau enggak gitu. Sebenarnya usahain teman-teman tuh bisa menanyakan apa yang teman-teman masih penasaran nih. Bisa jadi kayak kira-kira sebenarnya kalau untuk posisi ini challenge-nya seperti apa ya Kak gitu, atau Pak Bu gitu. Atau mungkin kayak boleh tahu nggak ya kira-kira prosesnya setelah ini ada proses apa lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada jawaban baku yang benar atau salah tentang pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan, kalau emang teman-teman ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Itu emang benar-benar rekruter tuh kasih waktu kalian untuk bertanya, karena sejauh ini kan biasanya yang nanya adalah rekruternya. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman mau memaksimalkan untuk bertanya. Kurang lebih kayak gitu sih. Sama ya, emang kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran tentang company-nya, ya ditanyain aja gitu. Nggak ada yang benar atau salah. Semoga menjawab. Oke. Kalau di saat interview tiba-tiba ditanya terkait kehidupan pribadi, kita harus ditanya kayak gimana ya? Oke. Sebenarnya sih nggak apa-apa dijelaskan, tapi nggak perlu curhat ya teman-teman, nggak perlu jadi panjang lebar dan jadi curhat panjang atau menjual kesedihan kayak gitu. Jadi secukupnya aja untuk diceritakan, tetap jujur, bagian-bagian mana nih yang kalau misalkan diceritakan itu masih cukup baik diterima. Misalkan ada beberapa, mungkin aku kasih tips aja, misalkan kalian punya kendala finansial gitu ya, misalkan keluarga saya banyak hutangnya bla bla bla,
itu lebih baik untuk nggak diceritakan gitu ya. Jadi porsi-porsiannya itu teman-teman harus dikira-kira lagi, kira-kira mana yang penting untuk diceritakan atau enggak gitu. Tapi bukan berarti bohong ya, bisa aja nggak diceritain sama sekali gitu. Gimana caranya supaya kita nggak terjebak di jawaban kita sendiri? Ini mungkin siapa yang bertanya, ada yang mau bertanya langsung nih, agak rancu nih pertanyaannya. Jawaban kita sendiri itu jawaban yang seperti apa? Atau kayak gimana sih contohnya? Terjebak di jawaban kita sendiri. Sebenarnya tuh nggak ada jebakan-jebakan sih teman-teman. Kalau misalkan mau ditanya, kayak kadang ada yang nanya, recruiter tuh punya pertanyaan jebakan ya gitu. Sebenarnya bukan berniat untuk menjebak sih. Lebih ke arah untuk memang menggali sebenar-benarnya kandidatnya tuh seperti apa gitu. Jawabannya sendiri sebenarnya nggak ada yang benar atau salah, lebih ke arah cocok atau nggak cocok ke posisi tersebut gitu. Karena misalkan kalau dari recruiter sendiri ya, kalau dari recruiter sendiri akan lebih lihat apakah dari personality, dari culture-nya cocok atau enggak gitu. Kalau misalkan nanti technical kan bakal lebih ditanyain tuh ke hiring manager. Tapi kalau misalkan ke recruiter itu akan lebih banyak nanyain soal ya ini ke personality gitu. Misalkan teman-teman lolos dan nantinya masuk, terus ternyata nggak cocok nih, teman-teman maksain aja pas interview biar keterima gitu. Karena palingan juga pas probation bisa jadi nggak lolos probationnya karena emang nggak cocok dengan culture-nya, kerjanya jadi nggak bagus kayak gitu. Ini aku boleh ya. Kalau misalkan masih belum jelas soal jawabannya mungkin boleh nanti nanya lagi. Aku jawab 2 pertanyaan dulu, nanti biar diselesain dulu materinya, nanti setelah itu kita akan lanjutin Q&A lagi. Saat ditanyakan perihal gaji untuk kita yang baru pengalaman internship atau fresh grade harus menjawab gimana ya? Oke, yang pertama rules-nya adalah jangan jawab seikhlasnya aja gitu ya. Teman-teman pastiin sebelumnya harus research dulu nih sejauh apa gitu ya. Misalkan kayak apakah yang teman-teman apply itu gajinya let's say di sekitaran UMR atau mungkin kayak dari sekitar 4 juta sampai 5 juta gitu ya. Itu teman-teman riset dulu kira-kira dihargai berapa, atau mungkin kayak lebih karena teman-teman posisinya ini agak susah, wah biasanya dihargai pas lagi udah pertama kali masuk juga bisa start di angka 7 juta gitu misalkan. Jadi harus tahu juga sih riset, tapi nanti misalkan jawab, kalau dari saya mungkin buka di angka 5 juta, tapi open untuk dinegosiasikan tergantung benefit yang lainnya juga gitu. Itu nanti ada di bagian selanjutnya sih soal ngomongin soal gaji gitu. Tapi kurang lebih itu, jangan jawab seikhlasnya aja atau tergantung dari perusahaan ngasih berapa. Ya teman-teman pastinya nggak mau dibayar seikhlasnya juga kan. Gitu. Oke, kalau diminta untuk close statement setelah interview, apa yang diharapkan recruiter untuk disampaikan oleh job seeker? Jadi biasanya kalau misalkan udah tinggal terakhir, sebenarnya sih close statement-nya itu lebih ke arah kayak kurang lebih rangkuman tentang diri teman-teman sih, sama kira-kira kenapa teman-teman untuk meyakinkan lagi rekruter untuk melanjutin prosesnya teman-teman ke tahap selanjutnya kayak gitu. Jadi lebih ke arah bagian yang close statement ini untuk meyakinkan hasil interview atau obrolan yang tadi itu bisa dipakai, bisa rekruter percayai untuk dilanjutin ke proses selanjutnya. Gitu. Oke, kita akan lanjut dulu ke sesi yang selanjutnya. Sebentar. Ini nanti habis ini kan ini udah sesi ketiga, jadi sebenarnya habis itu tuh udah selesai buat sesi Q&A. Jadi di situ teman-teman bisa nanya apapun gitu ya seputar ya career preparation ini. Gitu. Oke. Job interview. Dulu Kerja. Now.
Oke. Tadi setelah interview, terus akhirnya teman-teman dapat offer gitu ya. Tadi berhubungan sama yang tadi soal kayak soal gaji gimana ya gitu. Jangan buru-buru soal gaji dulu. Ada beberapa hal yang sebenarnya teman-teman harus perhatikan nih, gitu ya. Nggak jarang memang banyak yang tertipu gitu ya. Atau jangan-jangan kayak iya nih tinggal satu langkah lagi, teman-teman harus bayar buat medical check up. Kalau misalkan teman-teman lolos dibalikin, kalau enggak duitnya buat bayar medical check up-nya. Biasanya itu scam sih, jadi teman-teman perhatiin lagi ya. Kayak biasanya tuh kalau untuk rekrutmen tuh nggak dipungut biaya apapun sih. Jadi dipikir 2 kali lagi, misalkan kayak tinggal dikit lagi. Yang ada malah teman-teman harus ngeluarin beberapa ratus ribu, padahal teman-teman nggak lolos juga, malah ditipu gitu. Nah, yang pertama ini, kalau begitu teman-teman di offer, minta buat penawaran offer itu secara tertulis, jelas. Jadi teman-teman bisa baca dan punya buktinya juga offernya gitu. Jangan cuma kayak by telepon bla 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 bla. Oh iya, terus teman-teman ya udah deh boleh gitu. Teman-teman minta lagi boleh banget kok, untuk minta boleh nggak dikirim ke email, soalnya saya mau baca dulu. Nanti dalam waktu singkat aku kasih kabar lagi kok gitu, itu boleh. Berikutnya baca terms-nya, baca kurang lebih peraturannya seperti apa. Kira-kira kalau misalkan teman-teman nggak jadi tanda tangan offer-nya, nggak jadi join, tapi udah tanda tangan offer, ada kena penalti nggak? Karena ada juga yang kayak gitu. Misalkan habis apply di perusahaan A, udah di offer, taunya teman-teman nggak lama dapat offering dari perusahaan B gitu ya. Terus yang B ini lebih bagus ternyata. Akhirnya teman-teman mau reject yang A, nggak jadi. Ternyata ada penalti gitu. Jadi harus dibaca baik-baik juga buat pertimbangan. Terus salarinya itu net atau gross gitu ya. Kalau net tuh udah bersih, misalkan ditulis gajinya 5 juta gitu ya. 5 juta itu biasa net, itu bersih. Kalau misalkan gross tuh biasanya nanti dipotong pajak, masih ada BPJS dan lain-lain. Gitu ya. Terus habis itu ada medical benefit nggak? Biasanya kayak yang wajib tuh harusnya BPJS tuh ada. Nah, kalau misalkan di beberapa company juga kasih perusahaan, kasih asuransi swasta juga. Nah, asuransi swasta juga macam-macam. Ada yang cuman rawat jalan, tapi rawat inapnya nggak di-cover. Ada juga yang kayak kacamata di-cover. Ada yang gigi nggak di-cover, yang kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman perhatiin lagi, dan nggak apa-apa kok kalau untuk bertanya, makanya di awal dibaca dulu yang lengkap, lalu ditanyakan gitu. Terus yang ketiga, tanyain lagi apakah ini yang teman-teman butuhkan saat ini gitu ya. Misalkan lihat, saat ini yang lagi dibutuhin karena mungkin dari kondisi finansial butuh kerja nih. Ya udah deh, kerjaan apa aja juga sebenarnya bukan yang diimpikan, nggak apa-apa deh, ya udahlah yang penting dapat kerja dulu. It's okay gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat, kalau misalkan asal kerja nanti pindah karirnya udah susah nih. Ya udah deh, mendingan tunggu beberapa waktu dulu, atau mungkin jangan-jangan start internship dulu kali ya, atau kerja paruh waktu tapi memang sesuai sama passion. It's okay juga. Itu makanya ditanyain ke diri teman-teman yang dibutuhkan itu apa. Dan yang terakhir itu adalah ya ini, nggak usah khawatir untuk nanya sama negosiasi. Misalkan dikasih ya oke, kalau misalkan enggak ya balik lagi dari teman-teman mau terima atau enggak. Oke. Nah, ini sebenarnya sedikit sharing aja perjalanan. Mungkin kalau tadi teman-teman lihat, banyak banget ya kesana kesini gitu ya. Mungkin aku ceritain dulu. Pertama itu di 2017 aku sebenarnya udah jadi intern di Tokopedia. Itu sebenarnya bukan langsung tiba-tiba masuk, aku nggak langsung apply Tokopedia terus kayak nggak coba tempat lain. Ada tempat lain, bahkan waktu itu pas psikotes, ada dengan 7 orang lainnya yang lolos tuh cuma aku. Pas interview juga kesannya usernya udah seneng, positif, nggak ada yang ekspresinya tuh benar-benar positif banget, kayak dalam hati, wah keterima. Taunya nggak keterima. Gitu. Terus kayak bingung kan, salahnya apa. Kemudian nggak lama ada teman yang apply juga di kantor yang sama, keterima. Ternyata punya usut, kantornya itu nyari orang yang mau personality-nya lebih ke arah lebih ke arah followers gitu ya, maksudnya yang ikut aja, yang istilahnya eksekutor, yang nggak terlalu punya ide-ide gimana ya, nggak terlalu mau untuk menonjolkan diri gitu ya. Maksudnya dilihat lagi, kadang perusahaan
kadang teman-teman ditolak juga bukan karena teman-teman skillnya nggak cocok gitu, bisa jadi karena personality-nya dan yang dibutuhin perusahaan itu belum sesuai sama teman-teman gitu. Itu akhirnya aku masuk Tokopedia waktu itu. Habis itu aku lanjut di situ juga dapat project banyak, tuh udah rasa full time sih. Makanya mungkin teman-teman yang fresh grade atau sekarang semester 3, 5, 7 berapapun itu, kalau memang ada opportunity untuk intern atau mungkin part time dulu dan nggak mengganggu untuk perkuliahan teman-teman, itu feel free untuk ambil gitu ya. Jangan mikir kayak aduh fresh grade ya kali, harusnya fresh grade kan harus udah dapat full time job gitu. Masa masih magang-magang dulu sih? Ya nggak apa-apa gitu. Jangan salah, jangan-jangan di situ adalah pintu teman-teman untuk nantinya full time. Gitu, bisa jadi nanti ditawarin full time, dan juga daripada teman-teman kosong, nggak ngapa-ngapain, lebih baik teman-teman magang atau part time. Berikutnya ini lucu, emang habis itu pindah ke kompetitornya yaitu Shopee sebagai marketing intern. Karena sebenarnya aku punya 2 interest di sini. Mereka gitu dari dulu aku memang udah nge-plan kira-kira mau dari mana ke mana gitu ya. Pengen belajar marketing. Di situ aku belajar hampir setengah tahun juga. Tapi pas dipikir-pikir kayaknya kurang cocok nih kalau di marketing, fully marketing ya. Akhirnya balik lagi ke bidang rekrutmen, tuh masuk freelance di Gojek. Itu juga aku pas apply kayak, aduh kayaknya nggak bisa masuk di IP aku kan nggak bombastis yang bagus banget yang hampir mendekati 4, terus kayak anak-anak situ kan mungkin banyak kan dari universitas negeri, sementara aku dari swasta waktu itu. Ternyata keterima juga gitu. Jadi teman-teman poinnya adalah kayak coba aja nih untuk selama memang teman-teman punya skill setnya dan teman-teman percaya pada diri sendiri juga, kalau misalkan memang sesuai gitu, nah itu feel free untuk coba aja dulu gitu. Kurang lebih kayak gitu. Habis itu aku mulai start full time di consultant, jadi talent acquisition juga, terus habis itu sekarang juga jadi rekrutmen di Tokopedia, salah satunya karena dulu pernah intern di Tokopedia, dan aku pas kontak lagi usernya, kebetulan memang butuh rekruter, akhirnya tanpa proses panjang aku di-hire lagi untuk jadi rekruter. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Dan pastinya misalkan teman-teman intern part time, maksimalin kerjanya, jangan setengah-setengah atau jangan kayak ya kan aku masih intern ini, jadi nggak harus ngerjain yang full dong. Ya nggak juga, kalau misalkan teman-teman bisa kasih yang terbaik, ya itu nggak apa-apa juga. Nanti pastinya akan ada positifnya deh, entah itu buat diri sendiri, ataupun nanti ke depannya teman-teman bisa jadi ada opportunity gitu.